Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Faiza Zahra dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biografi Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah sosok pemimpin karismatik dalam sejarah Indonesia. Lalu, bagaimana kisah kehidupannya? Mari kita simak bersama-sama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Nama ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Soekarno lahir dengan nama Kusno. Beliau memiliki julukan Putra Sang Fajar karena lahir tepat pada saat fajar terbit. Pada usia 11 tahun, beliau menderita sakit tifus, disentri, dan malaria berturut-turut, sehingga orang tuanya mengubah namanya menjadi Soekarno, karena orang Jawa percaya bahwa bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau pada saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda yang bernama HBS atau Hogere Burgerschool. Selama bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Hos Cokro Aminoto, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Syarikat Islam. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921 atau pada saat usianya 20 tahun, Soekarno melanjutkan sekolah Teknische Hogeschool T Bandung atau yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. 5 tahun kemudian, Soekarno akhirnya tamat universitas dengan menyandang gelar insinyur sipil. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, Soekarno merumuskan ajaran Marhaenisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain Indonesia Merdeka. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Endeh Flores, kemudian memindahkannya ke Bengkulu. Soekarno bebas dari penjara pada tahun 1942. Pada tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, Soekarno merumuskan Pancasila, UUD, dan Naskah Proklamasi. Dan di tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, Soekarno mendengar bahwa Jepang menyerang kepada sekutu yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1960, Soekarno membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Soekarno juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pidatonya yang berjudul To Build the World Anew, yang artinya membangun dunia kembali,
dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menggemparkan dunia. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Kala itu menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, tepat pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Oh iya, Soekarno memiliki 9 istri, tetapi yang memiliki anak hanya 3 dari 9. Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Pertama dari Fatmawati, istri pertama Soekarno. Beliau dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Yang kedua ada Hartini. Mereka dikaruniai 2 orang putra, yang bernama Bayu Soekarno Putra dan Taufan Soekarno Putra. Yang terakhir adalah Ratnasari Dewi. Beliau adalah istri Soekarno yang berdarah Jepang. Mereka hanya memiliki 1 anak yang bernama Kartika Soekarno Putri. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Beliau meninggal dikarenakan gagal ginjal.